Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini ya aku akan kembali buat bukain email kiriman kalian semua yang isinya adalah video-video atau foto-foto penampakan. Ya semoga aja malam ini video-video atau foto-foto penampakannya cukup menyeramkan, cukup membuat susah tidur ya. Dan nanti aku akan sedikit membahas tentang videonya dan kalian tentukan apakah kira-kira mungkin penampakan-penampakan yang ada di video atau di foto yang nanti kita bahas itu adalah penampakan-penampakan yang memang real atau enggak. Kalaupun misalnya enggak real, mungkin ada yang serem dan itu oke aja, nggak masalah. Karena kita cari hiburan horor di sini, so nggak usah terlalu serius. Jadi daripada kelamaan kita langsung aja cuy buat mulai buka ini dari email yang pertama. Email yang pertama ini dikirim oleh Iga Kumalasari dan dia ini berasal dari Bekasi. Hai Iga dan hai Bekasi. Halo, semoga sehat-sehat ya. Judul dari email ini sendiri adalah Suster Rumah Sakit dan dia mengirimkan sebuah link dari TikTok ya. Jadi dia mengirimkan video yang berasal dari TikTok. Kita lihat langsung aja kayak gimana videonya, kayak gimana penampakannya. Suster Rumah Sakit nih, harusnya serem nih. Kita langsung tonton videonya. Nah itu dia tadi videonya. Sebuah video yang entah itu video apa ya, maksudnya itu untuk konten atau live stream aku nggak tahu. Yang pasti ada orang nih masuk ke sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Tayu, yang sebelumnya itu udah pernah aku bahas tentang keseraman rumah sakit ini, dan bahkan sampai kemarin ada sempat cerita viral ya, yang dimana ada orang ngejenguk temennya di rumah sakit tersebut, padahal rumah sakit itu udah tutup sekitar 6 tahun yang lalu. So kalian semua udah lihat videonya, penampakannya jelas banget. Ada nggak tahu itu suster atau bukan ya, yang pasti itu adalah seorang perempuan, rambutnya panjang, dia pakai pakaian atau dress berwarna putih dan dia dorong tempat tidur pasien melewati lorong rumah sakit. Ini sebenarnya serem banget sih, apalagi kalau misal itu emang beneran gitu kan. Kita bahas dikit ya, kita tonton lagi videonya. Ini kayaknya emang dia sengaja explore gitu orangnya. Terus nggak berapa lama, by the way aku tahu juga ya lorong ini, aku masih ingat banget di kepalaku karena aku pernah kesana juga. Aku ingat lorong ini. Emang di bagian sebelah kiri sini itu ada bangsal, ada ruang pasien di sebelah kiri sini. Dan ini lorong yang cukup panjang menuju ke gedung yang lainnya. Nah itu dia tuh. Oke. Waktu dikejar ternyata udah nggak ada siapa-siapa dan cuman tinggal tempat tidur pasiennya aja. Oke, itu serem banget sih cuy. Kita telaah lebih detail ya. Kita zoom ke bagian hantunya nih. Ini ya, udah aku perlambat dan aku zoom. Tuh. Setelannya ngeri banget sih. Warnanya putih-putih pudar, kayak kotor banget gitu. Terus rambutnya tuh panjang ke belakang nih, kayaknya sampai ke pinggang rambutnya. Enggak, malah sampai hampir ke kaki rambutnya. Oke. Itu dia tadi ya, udah aku zoom, udah aku slow mo juga. Di sini sebenarnya aku coba cari bayangannya ya, karena yang ngerekam ini kan dia pakai lighting yang keras banget tuh cahayanya. Mungkin ini center mungkin ya, jadi keras banget cahayanya. Otomatis kemungkinan ya bakal ada bayangannya, kayak di pintu ini kan ada bayangannya nih. Nah aku cari bayangan dari penampakan ini. Nggak tahu karena videonya pecah atau enggak, tapi nggak kelihatan kayak ada bayangan di lantai atau di tembok di belakang sini. Jadi bisa dibilang penampakan ini nggak kelihatan punya bayangan. Nggak tahu juga kalau misalnya karena videonya pecah ya, jadi nggak terlalu jelas gitu. Yang pasti penampakan ini serem banget sih. Oke, di sini ya.
setelah aku telah lebih dalam lagi ya, ternyata bayangannya nggak di belakangnya cuy. Ternyata bayangannya itu ada di seberang sana. Ini kan tempat tidurnya ya. Ada bayangan tempat tidurnya keras banget nih di tembok yang jauh di sana nih. Nah sampai ke sini ini masih ada bayangannya nih. Cuman di bagian penampakannya kayak ada bayangan tipis banget tapi. Dan balik lagi karena terlalu pecah gambarnya, jadi aku nggak tahu apakah itu emang benar bayangan atau enggak. Karena gini, kalau itu penampakan emang bener-bener penampakan hantu ya, agak mencurigakan kalau dia punya bayangan gitu. Agak aneh aja, terlalu padat kan berarti dia kan kayak objek benda atau makhluk yang bener-bener padat gitu. Dan menurutku aneh aja hantu punya bayangan. Cuman kalau ini nggak terlalu terdeteksi gitu apakah dia punya bayangan atau enggak. Tapi di luar itu semua ya, video ini cukup menarik dan serem menurutku sih ya. Mungkin yang bikin agak sedikit bertanya-tanya adalah kalau ini konten atau ini live stream ya. Karena sekarang kan kalian juga tahu sendiri udah banyak banget gitu yang bikin konten-konten atau live streamer horor yang mereka mencoba untuk melebihkan gitu. Oh by the way ini baru kelihatan nih di sini ada Bigo Live. Oh ternyata ini live stream ya. Jadi agak sedikit apa ya? Dipertanyakan kebenarannya. Karena ya gimana lagi gitu kan. Terlalu banyaknya konten-konten yang seperti itu yang membuat terlalu berlebihan. Akhirnya konten-konten yang mungkin aja nih nggak sengaja emang beneran nangkep penampakan hantu yang emang serem gitu, yang real gitu, jadi kelihatan palsu juga gitu, kelihatan lebay juga gitu loh. Itu aja sih sayangnya sih. Ya siapa tahu ada yang di sini konten creator yang bikin fake itu, please lah, kasihan yang emang serius gini gitu. Siapa tahu emang ini penampakan kan, tapi karena kita terlalu skeptis karena terlalu banyaknya gitu konten-konten yang kayak gitu ya, akhirnya kita jadi nggak percaya gitu. Ya makanya itu sekarang di sini kita lebih ke menikmati aja. Kalau emang serem ya serem. Ya siapa tahu emang bisa jadi hiburan horor aja gitu. So itu tadi adalah email dari Iga. Thank you udah kirim, menarik banget videonya. Kalau ada video-video lagi silahkan kirim lagi ke emailnya Hex. Kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Nah email berikut ini dikirimkan oleh Muhammad Yasin berjudul Ghost Rider ya. Dan Muhammad Yasin ini udah mencoba buat menelaah sendiri gitu. Dia lihat frame per frame, mencari keanehan dari video tersebut. Sekarang dia minta tolong buat Hex. Siapa tahu mungkin ada pendapat lain. Kita tonton bareng-bareng aja videonya kayak gimana. Nanti kalian juga ikut telaah. Oke? Ada video viral motor jalan sendiri. Apakah itu benar? Apakah mungkin? Apakah videonya nggak editan? Kita lihat dan kita investigasi. Nah itu dia tadi videonya berasal dari TikTok dan videonya punya format ala-ala CCTV gitu. Aku nggak tahu apakah ini beneran CCTV atau enggak ya. Tapi yang pasti ini adalah sebuah kamera yang ditempel di dinding di sebuah counter HP kayaknya. Ya bisa jadi mungkin emang CCTV beneran ya. Untuk menanggulangi orang-orang yang suka ngambil-ngambil nggak bayar tuh loh ya. Mungkin salah satunya kalian tolong dihentikan. So kita tonton lagi dan kita telaah ya nanti ya. Nih. Ada motor lewat, terus tuh motor yang nggak ada pengendaranya lewat. Tadi yang pertama lewat adalah bapak-bapak boncengin anaknya kalau nggak salah. Kita mundurin lagi waktu motor tanpa pengendaranya lewat. Ini kayaknya motornya motor Scoopy kayaknya. Dan kita majuin frame per frame. Ini bener-bener kelihatan kayak nggak ada pengendaranya sama sekali cuy. Kita coba cari keanehannya. Nah ini dia nih. Ini dia keanehannya ya. Yang pertama adalah jok motornya. Jok motornya kelihatan blur bagian sini nih. Warnanya beda sama warna hitam di jok belakangnya. Kalau kalian ingat ya, jok motor yang terbuat dari kulit itu akan dia memantulkan cahaya. Itu kenapa jok yang belakang sini agak sedikit ada kehijauannya. Mungkin kepantul dari cahaya ini atau bayangan hijau di sini gitu kan. Terus dia bercampur dengan warna-warna lain karena dia memantulkan cahaya. Terus di bagian sini, yang depan sini, ini jadi kayak burem-burem blurry warna coklat aneh gitu aja. Sama sekali nggak matching, nggak ngeblend sama jok bagian belakangnya. Bisa jadi ada objek di sana yang dihilangkan. Itu dia. Katakanlah mungkin itu cari-cari aja gitu. Katakanlah kalian ngomong gitu ya sama aku. Ada dari kalian nih ngomong kayak gitu nih tentang aku. Oke, kita maju lagi dikit lagi. Kalau misalnya di sini ada pengendaranya sebenarnya, tapi diedit
dihilangkan gitu ya, otomatis kan harusnya kan di jalannya ada bayangan orangnya yang mengendarai, ya kan? Kenapa? Karena bayangan motornya aja ada gitu. Masa bayangan orang nggak ada di sini? Oke ya, kita maju sampai ke bagian sini nih. Kalian lihat ya, di bagian sini ini ada kayak warna jalanan yang kotak, nggak ngeblend sama warna jalan yang lain. Ini kayak ada kotaknya nih. Kalau kalian nggak, aku majuin dan aku mundurin. Tuh. Ini aku majuin dan aku mundurin nih. Oke, ini ada kotak di sini. Aku majuin lagi, kotaknya hilang. Aku mundurin lagi, ada nih kotaknya. Aku majuin lagi, kotaknya hilang. Apa sih artinya? Artinya ada di sini mungkin bayangan dari orang yang mengendari sini dihilangkan, gitu, ditutupin. Jadi kayak dia ngambil warna dari jalanannya terus ditumpuk sama bayangan pengendaranya. Jadi bisa dibilang ini udah melalui proses editing videonya. Karena kalau kita misalnya mau editing video ini buat ngilangin orangnya itu gampang banget, tinggal teliti aja frame per frame gitu kan, dan kelihatan kayak nggak ada pengendaranya. Padahal sebenarnya ya ada gitu. Nah, buat perbandingan nih aku liatin ya. Kalian lihat di sini ada orang naik motor, ada pengendaranya di sini. Kalau aku majuin frame per frame, kalian harus lihat di sini ada sedikit bayangan tipis dari pengendaranya. Oke? Nah tuh bayangannya ikut gerak. Itulah yang terjadi sama motor yang nggak ada pengendaranya tadi. Itu kenapa bayangannya juga dihilangkan. Nih bagian sini aja nih kayak kasar banget nih, ngilangin bagian joknya, jadi kayak bentuknya aneh banget kayak gini. Terus di bagian sini nih terlalu apa ya, pecah-pecah gitu loh gambarnya loh. Kayak memang dipaksa gitu loh. Bentuk motornya juga jadi berubah kan? Karena apa? Karena editannya kurang smooth. Itu aja ya. Sebenarnya bikin video kayak gini gampang banget, tinggal mau aja, tinggal lebih teliti lagi aja, tinggal rajin gitu kan. Tapi sayangnya kenapa kerajinan orang ya kan, keahlian seseorang dipergunakan untuk semacam ini. Mungkin ya tadinya cuma sekedar buat iseng-iseng aja, buat ngerjain orang gitu, buat ngagetin orang video ini gitu. Tapi ternyata malah justru viral karena aku beberapa kali nemuin video ini di Instagram, di TikTok. Berarti kan udah banyak orang lihat dan banyak orang tahu gitu kan. Sayangnya jadi malah ada orang-orang yang percaya. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada nih dari kalian yang punya skill, punya kemampuan buat kayak gini, mending kalian bikin konten dah. Kalian bikin konten, kalian bikin apapun yang emang kreatif gitu kan, yang tujuannya tidak menggiring opini orang lain untuk percaya sama hal-hal yang tidak seharusnya dipercaya gitu loh. Ini kalau misalnya kesebarnya di grup WA keluarga, udah pasti orang-orang di grup WA tersebut langsung percaya gitu, langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Emang kita tidak ada yang tahu misteri dunia ini, ya semacam itulah pasti ngomongnya. So ya gunakanlah kemampuan kalian atau skill kalian itu dengan lebih baik dan menghasilkan, itu dia. Ngapain bikin kayak gini. So kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Email berikutnya dikirimkan oleh Aken Wahyu dan dia minta untuk coba ini video diinvestigasi. Ini adalah sebuah video di mana ada orang di jalan lagi ngerekam gitu ya, ngerekam truk yang lewat, tapi kelihatannya truknya kayak nggak ada yang nyetir. Jadi nggak ada supirnya tuh. Cukup aneh ya kan? So kalian perhatikan baik-baik video berikut ini. Nah itu dia tadi videonya ya, kalian bisa lihat ada truk yang emang kayak udah setengah hancur, mungkin habis kecelakaan atau habis nabrak sesuatu gitu, dan kelihatan kayak nggak ada supirnya. Kita lihat lagi videonya ya. Coba kalian perhatikan baik-baik video di bawah, ini sangat mengerikan. Ternyata truk warna merah tanpa supir. Kita tonton dan kita perhatikan baik-baik ya. Nah ini udah aku zoom ya, kita cek ya, apakah benar nggak ada supirnya nih. Nih kita majuin frame per frame. Oke, pertanyaannya, apakah benar nggak ada supirnya? Kalian lihat ada supir di sana? Oke,
Ini truk mungkin dari luar negeri atau semacamnya, atau ini di balik videonya nggak tahu juga. Tapi yang pasti kayaknya truk ini supirnya ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Bisa jadi ini videonya di flip, bisa jadi ya. Yang tadinya sebenarnya ini harusnya ada di sebelah kanan, jadi kelihatan ada di sebelah kiri. Di flip tuh kayak dibalik gitu. Jadi kelihatan kayak ada di sebelah kiri, dan di sebelah sininya itu jadi kelihatan kosong. Kalau kita perhatikan lagi, bahkan kursi dari penumpang yang ada di sebelah sini itu kayaknya rusak juga karena mungkin akibat dari kecelakaan di sebelah sini. Bisa jadi ya. Tapi kita fokus aja ke supirnya ini. Kenapa aku bisa bilang ini supir? Pertama, ini kayaknya adalah setir bulat ini. Terus ini adalah tangannya, dan ini adalah kepala pengendaranya. Dan nggak tahu kenapa itu blur atau di blur. Nggak ngerti juga deh. Bisa jadi itu di blur juga. Kayaknya sih di blur emang. Dan karena video ini cukup cepat, ya cukup cepat. Set. Jadi orang yang nonton di HP, karena ini kan di TikTok ya. Orang nonton di HP dengan sekilas itu pasti langsung iya nggak ada supirnya. Dia kan akan lihatnya ke sebelah kanan kan, sebelah kanan yang dimana harusnya di situ ada supirnya, tapi emang benar nggak ada. Ya nggak ada karena ini setirnya dari sebelah kirinya gitu. Kalau dari truknya ya itu dimanfaatkan oleh yang mengupload ini untuk merekayasa gitu, untuk membuat orang tuh berpikir bahwa ini adalah suatu kejadian yang mistis. Padahal enggak, sama sekali nggak ada sesuatu yang menyeramkan dari video ini. Ini dia maksudku yang dimana banyak orang-orang nggak bertanggung jawab gitu, yang mereka nih terlalu cepat menyimpulkan. Ya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama mungkin emang orangnya iseng aja pengen nakutin orang lain. Terus yang kedua mungkin orangnya juga ketipu sendiri sama video ini. Dia lihat nggak ada orangnya nih gitu, terus dia share. Padahal dia nggak bener-bener menelaah dulu gitu videonya itu seperti apa. Nah ini dia nih yang membuat akhirnya orang-orang yang agak sedikit hidupnya tuh percaya sama hal-hal mistis semakin percaya gitu, sampai akhirnya dia terjerumus ke ketakutannya sendiri terhadap hal-hal yang tidak jelas seperti ini. Oke, itu tadi 3 email yang aku buka untuk hari ini ya, dan aku masih butuh banget kiriman dari kalian. So kalian silahkan kirim aja video-video atau foto-foto penampakan ke emailnya Hex yang ada di description. Nanti kita akan bahas. Oke, kita akan bahas, kita nikmatin. Kalau emang serem yang kita nikmati keseramannya, kalau konyol kayak gini ya kita ceng-cengin aja mungkin. Itu aja. Yang terakhir jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Dan bye.